Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Isna Juniarti dengan NIM 181404063, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di video kali ini Isna akan menjelaskan beberapa soal-soal dan pembahasan yang mana video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Baik, langsung saja. Soal nomor 1 yaitu carilah nilai harapan banyaknya kimiawan dalam panitia 3 orang yang dipilih secara acak dari 4 kimiawan dan 3 biolog. Langsung jawab. Misalkan X menyatakan banyaknya kimiawan dalam panitia, distribusi peluang X adalah, sini kita menggunakan rumus rataan yang mana Fx sama dengan 4 kombinasi X kali 3 kombinasi 3 kurang X per 7 kombinasi 3. Untuk X nya itu 0, 1, 2, dan 3. Beberapa perhitungan sederhana menghasilkan F0 nya sama dengan 1/35, F1 nya sama dengan 12/35, F2 nya sama dengan 18/35, dan F3 nya sama dengan 4/35. Jadi rataannya sama dengan, kita jumlahkan semuanya, hasilnya 12/7 sama dengan 1,7. Jadi bila suatu panitia beranggota 3 orang dipilih secara acak berulang-ulang dari 4 kimiawan dan 3 biolog, maka rata-ratanya akan beranggotakan 1,7 kimiawan. Lanjut soal nomor 2 yaitu seorang dipilih secara acak dari 5 mahasiswa untuk mengerjakan suatu tugas. Berapa peluang setiap mahasiswa yang terpilih? Di sini kita hanya dicari menentukan berapa peluangnya. Jadi tiap mahasiswa berpeluang sama untuk terpilih, yaitu 1/5. Maka distribusi ini adalah distribusi uniform, sehingga peluang setiap mahasiswa yang terpilih adalah Fx, 5 sama dengan 1/5. Untuk X itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Soal nomor 3, dari soal nomor 2 tadi, carilah rata-rata dan variansinya. Di sini kita menggunakan rumus rata-rata, menggunakan mu dan variansi. Mu-nya di sini karena tadi 1/5, untuk X itu 1, 2, 3, 4, dan 5, kita jumlahkan jadi sama dengan 15/5 sama dengan 3. Untuk variansinya, setiap X tadi, nilai X tadi kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya. Jadi hasilnya itu sama dengan 10/5 sama dengan 2. Soal nomor 4, banyaknya mobil X yang masuk ke suatu pencuci mobil setiap hari antara jam 13.00 sampai jam 14.00 mempunyai distribusi peluang, dapat dilihat di bawah ini. Misalkan GX sama dengan 2X-1 menyatakan upah dalam ribuan rupiah pada karyawan yang dibayar perusahaan dalam jam tersebut. Cari harapan pendapatan karyawan pada jam tersebut. Di sini kita langsung jawab. Kita menggunakan rumus E kali GX sama dengan E kali 2X-1 sama dengan sigma dari 2X-1 untuk X-nya 4 sampai 9 Fx. Maka hasil didapatnya kita kalikan 7 kali 1/12 tambah 9 dikali 1/12 ditambah 11 dikali 1/4 ditambah 13 dikali 1/4 ditambah 15 kali 1/6 dan tambah 17 kali 1/6. Maka yang didapat hasilnya itu 12,76 dalam bentuk rupiah. Soal nomor 5 yaitu misalkan X dan Y berubah acak dengan distribusi peluang gabungan pada tabel 2.6 halaman 75. Hitunglah nilai harapan G XY sama dengan XY. Langsung jawab. Di sini ada E dalam kurung XY tutup kurung sama dengan sigma dari sigma XY untuk X dan Y nya 0 sampai 2 Fxy. Maka kita jumlahkan semuanya, jadi hasilnya 3/14. Soal nomor 6, misalkan peubah acak X menyatakan banyaknya mobil yang digunakan untuk keperluan dinas kantor pada setiap hari kerja. Distribusi peluang untuk kantor A adalah, di sini ada
X-nya 1, 2, 3, Fx-nya 0,3, 0,4, dan 0,3. Dan untuk kantor B adalah X-nya di sini ada 0, 1, 2, 3, dan 4, Fx-nya ada 0,2, 0,1, 0,3, 0,3, 0,1. Kita diminta tunjukkan bahwa variansi distribusi peluang kantor B lebih besar daripada variansi kantor A. Untuk kantor A diperoleh rata-ratanya mu sama dengan E kali X sama dengan 1 dikali 0,3 ditambah 2 dikali 0,4 ditambah 3 kali 0,3 sama dengan 2. Untuk variansinya sigma dari X min 2 kuadrat untuk X-nya sama dengan 1 sampai 3 Fx. Jadi sama dengan kita jumlahkan semuanya, hasilnya 0,6. Untuk kantor B diperoleh rata-ratanya hasilnya 2 dan variansinya hasilnya 1,6. Soal nomor 7, suatu peubah acak X mempunyai rataan sama dengan 8 dan variansi sama dengan 9. Sedangkan peluang distribusinya tidak diketahui. Hitunglah yang A, P dalam kurung X besar dari min 4 kecil dari 20. Yang B-nya P dalam kurung nilai mutlak X min 8 besar dari sama dengan 6. Langsung jawab. Yang A-nya sama dengan P dalam kurung X besar dari 8 min 4 kali 3 kecil dari 8 ditambah 4 kali 3 besar dari sama dengan 15/16. Yang B-nya P dalam kurung nilai mutlak X min 8 besar dari sama dengan 6 sama dengan 1 dikurang P dalam kurung nilai mutlak X min 8 besar dari sama dengan 6 sama dengan 1 dikurang P dalam kurung X min 8 besar dari min 6 kecil dari 6. Jadi hasilnya sama dengan 1 dikurang P dalam kurung X besar dari 8 min 2 kali 3 kecil dari 8 ditambah 2 kali 3 kecil dari 1/4. Soal nomor 8, sebuah tes benar salah terdiri dari 10 pertanyaan. Berapa peluang untuk memperoleh semua jawaban adalah benar? Langsung kita jawab. P benar sama dengan setengah, P salah sama dengan setengah. Maka B dalam kurung X, 10, setengah sama dengan 10 kombinasi X dikali setengah pangkat X dikali setengah pangkat 10 min X. Untuk P semua jawaban adalah benar, maka hasilnya 10 kombinasi 10 dikali setengah pangkat 10 dikali setengah pangkat 10 min 10 sama dengan 10 faktorial per 10 faktorial dalam kurung 10 min 10 faktorial dikali setengah pangkat 10. Hasilnya setengah pangkat 10. Soal nomor 9 sama dengan halnya dengan nomor 8, tapi ini yang ditanya berapa peluang untuk memperoleh 8 jawaban yang benar. Maka X-nya itu kita ganti dengan 8. Jadi hasil yang didapat untuk P semua jawaban adalah benar sama dengan 10 kombinasi 8 dikali setengah pangkat 8 dikali setengah pangkat 10 min 8 sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial dalam kurung 10 min 8 faktorial dikali setengah pangkat 2. Maka hasil yang didapat 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial 2 faktorial dikali setengah pangkat 2. Maka hasil yang didapat 45 setengah pangkat 2. Soal nomor 10, seorang pemain basket melakukan tembakan sebanyak 10 kali dan peluang untuk masuk 0,3 tiap-tiap tembakan. Berapa peluang untuk memenangkan 6 kali? Langsung kita jawab. Misalkan P masuknya 0,3 dan P keluarnya 0,7. Maka yang didapat B dalam kurung X, 10, 0,3 sama dengan 10 kombinasi X dikali 0,3 pangkat X dikali 0,7
pangkat 10 min X. Hasilnya yang didapat, kita akan mencari berapa peluang untuk memenangkan 6 kali, maka X yaitu 6. Jadi sama dengan 10 kombinasi 6 dikali 0,3 pangkat 6 dikali 0,7 pangkat 10 min 6. Hasilnya 10 faktorial per 6 faktorial 4 faktorial dikali 0,3 pangkat 6 dikali 0,7 pangkat 4. Hasilnya 210 dikali 0,3 pangkat 6 dikali 0,7 pangkat 4. Next, soal nomor 11. Jika peluang menang dari kuda pacuan yang kita pilih 0,2 dan X adalah nomor pilihan yang terdiri dari 20 pilihan, tentukan yang pertama berapa peluang jika nomor 4 yang terpilih. Yang kedua, hitunglah rata-rata dan variansinya. Misalkan PX sama dengan nomor terpilih sama dengan 0,2, maka PX sama dengan 4. Maka hasil yang didapat 20 dikali 9 dikali 18 dikali 17 faktorial per 4 kali 3 kali 2 dikali 0,2 pangkat 4 dikali 0,8 pangkat 16. Untuk rata-rata dan variansinya, untuk rata-ratanya mu sama dengan 20 dikali 0,2 sama dengan 4. Untuk variansinya 20 dikali 0,8 sama dengan 3,2. Soal nomor 12. 2 buah dadu dilantunkan 6 kali, berapa probabilitas akan mendapatkan jumlah 7 atau 11 muncul 2 kali, sepasang bilangan yang sama 1 kali dan kombinasi lainnya 3 kali? Langsung kita jawab. Misal E1 sama dengan muncul jumlah 7 atau 11, maka PE1 nya sama dengan 2/9. E2 nya sama dengan muncul pasangan bilangan yang sama, maka PE2 nya sama dengan 1/6. E3 nya muncul selain E1 maupun E2, maka PE3 nya sama dengan 11/18. Menggunakan distribusi multinomial dengan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 nya sama dengan 3, maka diperoleh F dalam kurung 2,1,3 sama titik koma 2/9 koma 1/6 11/18,6 dalam kurung sama dengan 6 kombinasi 2,1,3 dikali 2/9 pangkat 2 dikali 1/6 pangkat 1 dikali 11/18 pangkat 3, maka hasilnya 0,1127. Soal nomor 13. Berdasarkan teori genetika, perbandingan seekor hamster betina akan melahirkan anak dengan warna bulu merah, hitam, dan putih adalah 8:4:4. Hitung peluang akan lahir anak dengan warna merah 5 ekor, hitam 2 ekor, dan putih 1 ekor dari kelahiran 8 ekor. Maka langsung kita jawab. Sama dengan 8 kombinasi 5,2,1 dikali 8 pangkat 5 per 16 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2 per 16 pangkat 2 dikali 4 per 16 sama dengan hasilnya 8 faktorial per 5 faktorial 2 faktorial 1 faktorial dikali 8 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 per 16 pangkat 8 sama dengan 168 dikali 1 per 4 pangkat 4 sama dengan 168 per 256 sama dengan 0,656. Jadi peluang akan lahirnya anak dengan warna yang telah ditentukan adalah 0,656. Nomor 14. Sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya yang pecah? Jawab. Probabilitas 2 bola pecah dari pengambilan 4 bola adalah, untuk N-nya kan sama dengan 50, N sama dengan 4, K-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan 2. Maka yang didapat P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan
5 kombinasi 2 dikali 50 kurang 5 kombinasi 4 dikurang 2 per 50 kombinasi 4. Maka hasilnya 10 kali 190 per 230.300 sama dengan hasilnya 9.900 per 230.300. Hasil akhirnya 0,043. Nomor 15. Dari penelitian golongan darah mahasiswa pada sebuah universitas diketahui bahwa dari 10 mahasiswa terdapat 2 mahasiswa bergolongan darah A, 5 mahasiswa bergolongan darah B, dan 3 mahasiswa bergolongan darah O. Apabila diambil 5 orang mahasiswa, berapa probabilitas seorang mahasiswa memiliki golongan darah A, 2 mahasiswa memiliki golongan darah B, dan 2 mahasiswa memiliki golongan darah O? Jawab, diketahui N sama dengan 10 terdiri dari K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 5, K3 sama dengan 3, dan N kecilnya sama dengan 5 terdiri dari X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Maka hasilnya P dalam kurung X sama dengan 1,2 sama dengan 2 kombinasi 1 dikali 5 kombinasi 2 dikali 3 kombinasi 2 per 10 kombinasi 5 sama dengan 2 kali 10 dikali 3 per 252 sama dengan 60 per 252 sama dengan 0,238. Soal nomor 16, sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan ketika mengirim barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggan sebanyak 1.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapat komplain dari A. 7 pelanggan, B. 5 pelanggan, C. 2 pelanggan, D. Tidak ada komplain, E. Lebih dari 2 pelanggan. Baik, langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini diketahui N-nya 1000 sehingga P sama dengan 50 per 10.000 sama dengan 0,005. Selanjutnya di sini ada lambda sama dengan N dikali P. N itu tadi 1000 dikali 0,005 sama dengan 5. Dengan demikian didapatkan maka yang A-nya yang Px sama dengan 7. Kita gunakan rumus P dalam kurung X sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Sini X sama dengan 7, maka kita masukkan ke rumus. Jadi sama dengan E pangkat min 5 pangkat 7 per 7 faktorial. Hasilnya 0,1044. Lanjut ke yang X sama dengan 5, kita masukkan ke rumus. Sama dengan halnya yang di atas, maka didapat hasilnya 0,1755. Begitu pula dengan yang C, yang X sama dengan 2, kita gunakan rumus yang sama, hasilnya 0,0842. Begitu juga yang D, yang X sama dengan 0, kita gunakan rumus yang sama, hasilnya 0,0067. Dan yang E, X besar dari 2, maka kita masukkan ke rumus 1 dikurang P X kecil dari sama dengan 2 sama dengan 1 dikurang P X sama dengan 0 ditambah P X dikali X sama dengan 1 ditambah P X dikali X sama dengan 2, maka hasilnya didapat 1 dikurang 0,1240, hasilnya 0,8754. Lanjut soal nomor 17. Sebuah toko elektronik mencatat bahwa rata-rata penjualan lampu LED sebanyak 14 setiap hari. Berapakah peluang pada esok hari akan terjual lampu LED sebanyak A. 5 lampu, B. 3 lampu? Langsung kita jawab. Diketahui lambdanya sama dengan 4 sehingga PX sama dengan 5. Kita gunakan rumus seperti soal sebelumnya, maka PX sama dengan 5. Kita masukkan ke rumus sama dengan E pangkat min 4 pangkat 5 per 5 faktorial
sama dengan 18,7552 per 120, maka hasilnya 0,1563. Lanjut yang B-nya 3 lampu, maka PX sama dengan 3 kita masukkan ke rumus. Maka PX sama dengan 3-nya sama dengan E pangkat min 4 dikali 4 pangkat 3 per 3 faktorial sama dengan 1,1722 per 6, maka hasilnya 0,1954. Next, soal yang ke-18, variabel acak kontinu X yang menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamis pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 15. Tentukan probabilitas sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut. Hitunglah main dan variansi di atas. Langsung kita jawab. Di sini ada P dalam kurung X besar dari sama dengan 60 kecil dari sama dengan 120 sama dengan P dalam kurung X kecil dari sama dengan 120 min P dalam kurung X kecil dari sama dengan 60 sama dengan FG dalam kurung 120 titik koma 8,15 dikurang FG 60 titik koma 8,15 sama dengan FG dalam kurung 120 per 15 titik koma 8 min FG 60 per 15 titik koma 8, maka didapat hasilnya FG dalam kurung 8 titik koma 8 min FG dalam kurung 4 titik koma 8, maka hasilnya 0,5470 dikurang 0,0511 sama dengan 0,4959, maka didapat minnya tau X-nya EX sama dengan alfa kali beta sama dengan 8 dikali 15 sama dengan 120. Untuk variansinya sama dengan alfa kali beta kuadrat sama dengan 8 dikali 15 kuadrat sama dengan 1800, maka variansinya didapat variansi X-nya 42,43. Next, soal nomor 19, diberikan distribusi normal dengan mu sama dengan 50 dan sigma sama dengan 10. Hitunglah peluang X terletak antara 45 dan 62. Maka penyelesaiannya Z1 sama dengan dalam kurung 45 min 50 per 10 sama dengan min 0,5 dan Z2-nya 62 dikurang 50 per 10 sama dengan 1,2 sehingga didapatkan P dalam kurung X besar dari 45 kecil dari 62 sama dengan P Z besar dari min 0,5 kecil dari 1,2, maka sama dengan P Z kecil dari 1,2 min 4 Z kecil min 0,5, maka didapat sama dengan 0,8849 dikurang 0,3085 sama dengan hasilnya 0,5764. Soal nomor 20, sebuah mesin pembuat resistor dapat memproduksi resistor dengan ukuran rata-rata 40 ohm dengan standar deviasi 2 ohm. Misalkan ukuran tersebut mempunyai distribusi normal, tentukan peluang resistor mempunyai ukuran lebih dari 43 ohm. Langsung saja ke penyelesaiannya. Lakukan transformasi terlebih dahulu. Dapat kita lihat di bawah ini, Z sama dengan 43 min 40 per 2 sama dengan hasilnya 1,5, sehingga dapat dihitung P dalam kurung X besar dari 43 sama dengan P dalam kurung Z besar dari 1,5 sama dengan 1 dikurang P dalam kurung Z kecil dari 1,5 sama dengan 1 dikurang hasil di atas tadi didapatkan 0,9332, maka hasil akhirnya 0,0668.
Next, soal nomor 21, diketahui distribusi normal dengan mu 300 dan sigma sama dengan 50. Carilah peluangnya bahwa X mendapat suatu nilai lebih besar dari 362. Langsung ke penyelesaiannya, kita masukkan yang diketahui tadi, mu-nya 300, sigmanya 60, kita masukkan ke rumus. Z sama dengan X min mu per sigma sama dengan 362 dikurang 300 per 50 sama dengan 62 per 50 sama dengan hasilnya 1,24. Lalu kita masukkan ke rumus distribusi normal 4P dalam kurung X besar dari 362 sama dengan P dalam kurung Z besar dari 1,24. 1 dikurang Z kecil dari 1,24 itu hasilnya 0,8925, hasilnya 0,1075. Nilai 0,8925 didapatkan dari tabel 6.3 untuk X sama dengan 1,24. Lanjut, soal yang kedua, diberikan distribusi normal dengan mu 50 dan sigma sama dengan 10. Hitunglah peluang X terletak antara 45 dan 62. Sama dengan soal sebelumnya, kita cari Z1-nya dan Z2-nya, maka didapat Z1-nya min 0,5 dan Z2-nya 1,2. Dapat kita masukkan ke rumus, maka hasil yang didapat yaitu 0,8849 dikurang 0,3085 sama dengan 0,5764. Soal nomor 23, suatu perusahaan alat listrik memproduksi bola lampu umumnya berdistribusi normal dengan rataan 800 jam dan simpangan bakunya 40 jam. Hitunglah peluang sebuah bola lampu dapat menyala 778 dan 834 jam. Langsung jawab, distribusi umur bola lampu diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Dapat kita lihat nilai Z yang berpadanan dengan X1 sama dengan 778 dan X2 nya 834 adalah, kita cari nilai Z1 dan Z2 nya, kita masukkan ke rumus, maka yang nilai Z1 nya min 0,55 dan Z2 nya 0,85, maka didapat masukkan ke dalam rumus X besar dari 778 kecil dari 834. Kita kurangkan hasilnya tadi, jadi Z kecil besar dari min 0,55 kecil dari 0,85. Kita kurangkan, yang min 0,55 didapatkan hasilnya 0,823, yang 0,85 didapat hasilkan 0,2912, maka hasilnya 0,5111. Soal nomor 24, suatu jenis aki mencapai umur rata-rata 3,0 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Bila umur aki itu menyebar normal, hitunglah peluang bahwa sebuah aki tertentu akan mencapai umur kurang dari 2,3 tahun. Mula-mula buatlah diagram seperti gambar di bawah ini yang menunjukkan distribusi umur aki dan luas daerah yang ditanyakan. Maka dapat diperoleh nilai Z-nya sama dengan, kita masukkan ke rumus, X dikurang mu per sigma sama dengan 2,3 dikurang 3,0 per 0,5, hasilnya min 1,4. Dengan menggunakan tabel L1 diperoleh, kita gunakan rumus sebelumnya, maka dapat hasilnya 0,0808. Next, soal nomor 25, hubungan saluran telepon tiba suatu gardu sentral memenuhi proses Poisson dengan rata-rata 5 hubungan yang masuk per menit. Berapa probabilitas bahwa setelah semenit berlalu baru 2 sambungan telepon masuk ke gardu tadi? Langsung ke penyelesaiannya. Proses Poisson berlaku dengan waktu sampai kejadian Poisson memenuhi distribusi gamma dengan parameter beta sama dengan 1/5 dan alfanya 2. Misalkan X peubah acak yang menyatakan waktu dalam menit yang berlalu sebelum 2 hubungan masuk, probabilitasnya adalah, misalkan di sini ada P dalam kurung T besar dari 8 sama dengan 1/5 integral E pangkat min T per S dt sama dengan E pangkat integral min 8/5, hasilnya 0,2. Next,
soal nomor 26, waktu kegagalan atau dalam jam, sebuah komponen mesin dapat dimodelkan sebagai sebuah variabel acak Weibull dengan beta sama dengan setengah dan sigma sama dengan 5000 jam. Tentukan rata-rata waktu kegagalannya. Sini kita masukkan langsung saja ke penyelesaian. EX sama dengan 5000 dalam kurung 1 ditambah 1 per 0,5 sama dengan 5000 sama dengan 5000 kali 2 faktorial sama dengan 10.000 jam. Tentukan probabilitas bahwa komponen mesin akan bertahan paling tidak 6000 jam. Maka didapatkan hasilnya seperti rumus yang di bawah ini, 0,334. Hanya 33,4% dari semua komponen yang bertahan paling tidak 6000 jam. Lanjut soal yang ke-27. Jika diketahui X berubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang seperti di bawah ini, maka tentukan rataan dan variansinya. Kita jawab Fx sama dengan 1 per 2 pangkat R per 2 dikali R per 2 dikali R min 2 per 2 E pangkat min X per 2. Untuk X nya lebih besar dari 0, maka rataannya didapatkan EX sama dengan R nya sama dengan 4, dan variansi X sama dengan 2R, tadi R nya dikali 4, maka 2 kali 4 hasilnya 8. Next, soal terakhir yang ke-28. Jika diketahui X berubah acak kontinu dengan fungsi padat seperti yang di bawah ini, maka tentukan derajat kebebasannya. Jadi dapat kita lihat di sini, maka derajat kebebasannya adalah R min 2 per 2 sama dengan 1. Untuk R per 2 min 1 itu hasilnya 1, maka R per 2 sama dengan 2, R sama dengan 2 kali 2, maka derajat kebebasannya dapat didapatkan adalah sama dengan 4. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat Isna sampaikan. Jangan lupa untuk teman-teman di like, di komen, dan di subscribe. Semoga yang Isna jelaskan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Isna akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.